Yang terhormat Ustaz Nurul Imam Bukhari Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMP Muhammadiyah Bupati Cimandoro. Yang saya hormati Ustaz Kristiawan Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Yang saya hormati segenap jajaran Dewan Akademik SMP Muhammadiyah Bupati Cimandoro. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustaz Setiawan Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita latihkan syafaatnya nanti ketika di akhir nanti. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara diseminasi budaya positif. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Acara ketiga yakni sambutan dari kepala sekolah. Acara keempat yakni acara inti. Acara kelima lain-lain dan terakhir penutup. Untuk membuka acara diseminasi budaya positif, mari kita baca bersekolah bersama-sama. Semoga dengan baca basmalah tadi acara diseminasi budaya positif dapat berjalan dengan lancar. Acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada Ustazah Mia kami persilakan dan kepada segenap hadirin dipersilakan untuk berdiri. Muhammad
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga yakni sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ustaz Henry Karwandi Sarjana Komunikasi selaku wakil kepala sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehingga pada kesempatan yang baik ini di hari Jumat kita semua bisa berkumpul dalam rangka mengikuti acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Setiawan SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Gunung yang ada di SMP Muhammadiyah Program Nasional pada siang hari ini. Hadirin saudara yang di dalam Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengikuti diseminasi budaya positif. Kedepannya harapannya adalah kita bisa belajar bersama tentang bagaimana ilmu-ilmu yang didapat oleh calon guru penggerak Bakti Setiawan tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Karena ini saya selaku wakil kepala sekolah mengimbau agar kita semua bisa mengikuti dengan baik dan mensupport ataupun juga sekaligus belajar agar budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita semua dapat diimplementasikan. Sehingga apapun yang menjadi teori dalam program guru penggerak ini bukan sekedar teori, tapi bagaimana bisa kita semua saling menyerap dan bisa mengimplementasikannya kepada warga sekolah, baik segenap pengurus, guru, karyawan, dan juga khususnya kepada anak-anak. Demikian sambutan saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan menjadi pembuka yang baik untuk mengawali acara pada kesempatan yang baik ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Henry Karwandi Sarjana Komunikasi yang telah memberikan sambutan dari kepala sekolah. Acara berikutnya yaitu acara inti dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustaz Setiawan Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Kranji Mantoro. Kepada beliau kami persilakan. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Perpus Prasmanto Ustaz Imam Bukhari Sarjana Pendidikan, dan yang kami hormati Dewan Asatidz SMP Muhammadiyah Program Khusus Prasmanto. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa berkumpul di ruangan laboratorium IPA dengan keadaan sehat walafiat tanpa sedikit kekurangan. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat di akhir zaman ini. Ustaz-ustazah kalian, di sini saya ingin berbagi praktek
yang bertema diseminasi budaya positif yang akan diterapkan di SMP Muhammadiyah program khusus Praksi Mantoro. Nah, budaya positif yaitu yang nantinya mempunyai tujuan kita bersama untuk mewujudkan sekolah yang baik, yang lebih positif, ya. Nah, di tahun dulu itu kenal 2000 kurikulum 2013 yaitu guru mempunyai dengan metode pembelajaran yang monoton, cuma ceramah, memberikan tugas, terus memberikan PR, nantinya dikumpulkan lagi. Nah, sedangkan di 2000 ini 2024, 2023, 2024 itu kurikulum merdeka. Itu berpusat guru itu memfasilitasi, menuntun dan memberikan atau menuntut kebutuhan SDM murid kita. Kewajiban kita sebagai seorang pendidik itu memberikan memenuhi kodrat, melayani kodrat kepada murid atau peserta didik kita. Nah, di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu posisi kontrol guru. Yang ketiga yaitu nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Dan yang keenam disiplin positif. Selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, mempunyai ilusi atau pemikiran bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, ilusi atau pemikiran guru sebagai pengontrol murid. Ilusi atau pemikiran bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi atau pemikiran bahwa kritik dan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon atau pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu reaksi kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Berarti antara panjenengan dan saya itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, selanjutnya stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya stimulus respon.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol tidak berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, stimulus respon. Saya bisa Selanjutnya, stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang. Disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berpihak mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan intrinsik atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu mengenai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan di PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Selanjutnya yaitu yang terakhir keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Nah, kebutuhan dasar manusia biasanya yang terkenal di orang Jawa yaitu sandang, pangan, dan papan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima untuk kebutuhan. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang keenam, 5 yaitu kebutuhan kesenangan. Untuk bertahan hidup atau kebutuhan bertahan hidup yaitu bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung atau di masyarakat sosial. Selanjutnya itu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berubah dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi keterampilan kita, dan didengarkan atau memiliki rasa harga diri. Selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, manusia itu membutuhkan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Untuk motivasi perilaku manusia ada 2 motivasi. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada yang sering kita terapkan di sekolah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir atau restitusi. Untuk hukuman yaitu tindakan terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, biasanya hukuman ini diterapkan oleh guru yang mengetahui siswa itu mempunyai kesalahan, langsung sepihak. Nah, ini biasanya bersuara keras
biasanya terus matanya sambil melotot dan sambil tunjuk-tunjuk. Nah, gimana kamu itu tidak memakai sepatu sesuai standar sekolah? Harusnya itu pakai standarnya sepatu yang warna hitam. Nah, terus kamu push up 100 kali. Nah, itu sepihak. Untuk konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Biasanya ini sudah diterapkan dengan undang-undang di sekolahan atau peraturan yang diterapkan di sekolahan. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, biasanya ini dikerjakan oleh guru BK biasanya. Nah, sedangkan untuk restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita nanti akan mempelajari tentang segitiga restitusi yang bisa diterapkan atau diimplementasikan di sekolah kita. Oke, sudah. Nah, ini ada pertanyaan pematik. Nanti Ustaz Dada bisa menjawab atau memberi jawaban dengan memilih antara hukuman atau konsekuensi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu berupa hukuman atau konsekuensi? Jawabannya ditampung dulu nanti sebagai ekspresi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, berupa hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, berupa hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, berupa hukuman atau konsekuensi? Kita lihat jawabannya. Alhamdulillah. Nah, yang pertama yaitu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga itu push up 15 berupa hukuman, menggantikan karena mencoret-coret bukunya teman yaitu konsekuensi, yang terakhir juga konsekuensi. Selanjutnya, nah, di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Jason. Ilusi guru mengontrol murid tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya. Jika dapat mengontrol karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol menjadi kebutuhan dasar
yang dipilih murid tersebut. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, penjelasannya yaitu orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, dan perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai posisi kontrol teman, dan yang keempat sebagai posisi kontrol pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai posisi kontrol manajer. Nah, untuk posisi kontrol penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, dan yang tadi sudah saya sampaikan yaitu penghukum itu biasanya langsung berupa fisik hukuman, disuruh push up, disuruh lari, disuruh jongkok, disuruh jumbutin daun atau ngopel di kamar mandi, itu berupa hukuman. Sedangkan untuk posisi kontrol membuat rasa bersalah yaitu guru akan bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan posisi kontrol sebagai teman yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Untuk positif sendiri yaitu berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan yang terakhir sebagai posisi kontrol manajer. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, dan mendukung
murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, murid kalau mempunyai kesalahan nanti dipanggil langsung disuruh mencari solusi yang dibuatnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi kontrol penghukum yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Terus yang sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah yaitu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan bapak dan ibu. Posisi kontrol sebagai teman yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Selanjutnya sebagai posisi kontrol pemantau yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Selanjutnya sebagai posisi kontrol manager, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, itu ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, biasanya ustaz-ustaz kalau menemui murid-muridnya ini yang dipakai posisi kontrol yang dari pendukung atau pembuat merasa bersalah atau teman atau manajer atau pemantau. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti saya bacakan. Terus Ustaz menjawab antara 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi Pembuat merasa bersalah. penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Nah, coba saya bacakan posisi kontrol apakah yang Ustaz terapkan di sekolah. Nah, posisi kontrol apakah aku? Bapak kecewa sekali dengan kamu. Sebagai posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa? Sebagai manajer. Kan di sini kan siswa itu atau murid itu berbuat mempunyai kasus dan murid itu disuruh mencari solusi biar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan
lakukan. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai apa? Posisi kontrol apa? Teman, sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Posisi kontrol sebagai apa? Sebagai apa? Pemantau. Di sini selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saudara, ada yang tahu antara keyakinan atau peraturan? Di dulu yang peraturan, apa keyakinan dulu? Ayo, satu dada. Dulu yang mana? Antara keyakinan apa peraturan? Peraturan. Coba Ustadzawati jelaskan apa itu peraturan. Peraturan kelas adalah segala sesuatu yang telah disepakati tanpa adanya satu koordinasi antara siswa maupun warga yang ada di kelas itu. Mana peraturan sudah sifatnya sudah mengikat, sudah tertulis, sudah itu merupakan satu kesepakatan bersama tanpa adanya kompromi. Berbeda dengan keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu merupakan satu kesepakatan yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas itu. Mereka menyampaikan aspirasinya, kemudian diberikan satu keputusan di mana keyakinan kelas itu akan disepakati bersama. Mohon sampai. Terima kasih Ustaz Wati. Ada yang mau menambahkan lagi? Ternyata yaitu peraturan pihak intinya sepihak yang sudah disepakati di sekolahan. Sedangkan keyakinan kelas yaitu yang sudah disepakati bersama dan sudah ditandatangani bersama di dalam kelas atau di sekolahan. Untuk pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif berarti harus menghindari kata tidak, menghindari kata jangan. Itu dibuat dalam pernyataan positif. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Membuat pernyataan atau keyakinan atau kesepakatan kelas itu jangan banyak-banyak, maksimal atau minimal, maksimal 5 atau sampai 8 itu maksimal. Selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai keyakinan kelas. Saya minta tolong kepada Ustaz untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan bersama
di sini saya juga sudah membagi 3 kelompok itu nanti bisa bergabung. Belum membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, saya akan memberikan contoh yang kemarin saya terapkan di kelas 9 bahasa berupa video.
kesepakatan atau keyakinan kelas dan bahasa. Selanjutnya saya minta tolong kepada Ustaz Jeddah, semoga nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, contohnya untuk pembuatan kesepakatan kelas itu pertama itu menghindari kata-kata yang sebenarnya tidak, jangan dipakai di dalam kesepakatan atau dalam keyakinan kelas. Contohnya, buanglah sampah pada tempat sampah. Terus masuk kelas tepat waktu. Itu contoh-contohnya. Nanti bisa dituliskan ke kertas plano, post-it, dan nanti ditempelkan di kertas plano. Oke. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Satu kelompok membuat 4. Satu kelompok membuat 4 kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas. 4. Setiap kelompok nanti membuat 4 kesepakatan bersama atau keyakinan kelas, dan nanti ditempel di papan tulis atau di pos. Diusahakan menghindari kata-kata tidak dan jangan. Ya. Jangan ya, jangan. Nanti sakit gitu ya. Kalau sudah bisa ditambahkan di depan. Yang sebelah utara kelompok 1, tengah kelompok 2, dan sebelah selatan kelompok 3. Kelompok 1 sebelah utara, ya. Kelompok 2 kelompok tengah, dan kelompok 3 sebelah selatan. Ya. Langsung maju, tempel. Kelompok berapa tuh duluan? Kelompok 3. Oh, kelompok 2. Yo, Aldi. Nah, nanti bisa diterapkan di kelasnya Aldi, membuat keyakinan atau kesepakatan biar anak-anaknya tidak gagal. Ya, kelompok 1. Kelompok Usrika, Usmia. Nah, bisa diwakilkan sama Ustazahnya ya. Tinggal nih plastik. Nah, ini untuk kesepakatan untuk kelompok 1, untuk kesepakatan atau keyakinan kelasnya, yaitu mematuhi kesepakatan kelas.
dalam keadaan bersih, menggunakan seragam dengan atribut lengkap. Dan yang terakhir yaitu berkata sopan pada guru dan teman. Nah, ini adalah kesepakatan untuk kelompok 1. Semoga nanti bisa diterapkan di dalam kelasnya masing-masing. Selanjutnya untuk kelompok 2 antara Us Bekti, Us Ika, Us Astri, dan Us Bima, yaitu yang pertama itu toleransi keterlambatan 10 menit. Pakai selanjutnya itu membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya melaksanakan piket sesuai jadwal. Dan yang terakhir yaitu setiap siswa harus piket sesuai jadwal. Nah, ini untuk kesepakatan kelompok 2. Selanjutnya untuk kesepakatan yang terakhir yaitu kelompok 3, yaitu masuk 15 menit sebelum KBM dimulai dan masuk kelas tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, memakan snack ketika istirahat. Itu kesepakatan atau keyakinan kelas di kelompok 3. Nah, berarti untuk ustadzah itu sudah paham mengenai keyakinan atau kesepakatan di kelas, ya. Selanjutnya yaitu mengenai segitiga restitusi. Apakah segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi mempunyai 3 inti. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu memfasilitasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu yaitu menanyakan keyakinannya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ustadz-ustadzah kalian, ini yaitu ketika panjenengan itu mengetahui atau menemukan siswa mempunyai kasus, itu seharusnya menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus atau perilaku yang dibuat oleh murid tersebut. Contohnya ini, untuk yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuang kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama menstabilkan identitas itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukannya. Hanya ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah mengenai menstabilkan identitas. Yang intinya yang pertama itu memanggil siswa tersebut, terus ditanyakan kejadian atau kronologinya apa. Jangan langsung mengejar atau spontan memberi hukuman, tapi anak itu biar tidak takut, biar berkata jujur, itu menggunakan menstabilkan identitas. Ya, selanjutnya next.
Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini itu ada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, tadi kan sudah mengenai menstabilkan identitas. Nah, siswa sudah ditanya kenapa dipanggil, terus digiring, biar anak itu mengakui kejadian-kejadian yang sudah dilakukan. Nah, ini untuk pertanyaan-pertanyaan menanyai siswa tersebut. Selanjutnya next. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu mencari solusi yang sudah dilakukan atau yang sudah menjadi kesalahan tersebut supaya anak itu berupaya tindakannya tidak diulangi lagi. Menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Nah, tadi kan sudah dibuat oleh saudara mengenai keyakinan kelas, dan nanti bisa ditanyakan langsung kepada yang membuat kesalahan tersebut atau anak yang punya kasus. Terus yang kedua, nilai-nilai yang apa yang telah disepakati, nilai-nilainya apa aja yang sudah disepakati. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ditanya jalannya untuk pembelajaran Ustadz ini harusnya di mana? Karena kan biasanya siswa sudah tahu atau kriterianya dalam pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini mencari solusi. Yang terakhir itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menampilkan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dalam kasus ada seorang siswa atau murid dalam pembelajarannya Ustadz Hanan. Itu anak itu bermalas-malasan atau tidak bersemangat. Nah, ternyata ada alasannya sendiri. Kemarin saya sudah mewawancarai menggunakan segitiga restitusi. Selamat menikmati. Nah, yang pertama yaitu menggunakan identitas masalah. Identifikasi masalah. Anak tersebut ditanya alasan mengapa anak itu dipanggil. Terus nanti habis itu anak itu tanya menggunakan
Nah ini Mas Waris yang melakukan kasus saat pembelajaran Ustaz Gamal. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, menanyakan kenapa Mas Waris itu dipanggil di kantor, menanyakan apa kejadiannya itu. Biasanya identitas masalah ini anak tersebut itu tidak mau mengakui kesalahannya yang sudah dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah ini biasanya anak itu sudah mengakui untuk tindakannya dan harapannya dalam pembelajaran Ustaz Hanan itu kemarin saya tanya itu harusnya jangan menggunakan metode ceramah terus memberikan PR tugas. Nah, anak ini ternyata bosan, merasakan bosan. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Dalam hal ini siswa itu sudah mempunyai kesepakatan atau membuat keyakinan di dalam kelas dengan teman-temannya dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Mas Wais ini sudah mencari solusi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ini percakapan Mas Wais mencari solusi supaya tindakannya atau yang dilakukan dalam saat pembelajaran bahasa Indonesia tidak diulangi lagi. Gimana keyakinannya? Selanjutnya ketik ini berupa tanggapan anak yang sudah menggunakan restitusi segitiga restitusi. Mas Wais meminta maaf ke Ustaz Hanan saat pembelajaran bahasa Indonesia dan tidak akan mengulangi lagi dan saat pembelajaran bahasa Indonesia. Ini Mas Wais kelas 9 tahun. Nah itu tadi yaitu segitiga restitusi saat saya terapkan di kelas 9 tahun. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, untuk merefleksi dalam kegiatan siang hari ini atau pertemuan ini dari paradigma sampai segitiga restitusi,
Ustaz salah satu yang berani merefleksikan kegiatan pada siang hari ini. Monggo siapa yang mau merefleksikan mengenai budaya positif. Monggo Ustaz Bukti. Kepala Harus pikir-pikir. Saya mau memberikan refleksi tentang kegiatan hari ini. Jadi dari diseminasi budaya positif yang disampaikan Ustaz Setiawan tadi sangat memberikan inspirasi kepada saya, khususnya mungkin juga pada teman-teman yang lain. Materinya bagus dan inspirasinya itu jadi ketika di awal kelas sebelum memulai pelajaran di awal semester ya sudah diterapkan itu kita ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa menggunakan kata keyakinan atau kesepakatan? Jadi biar anak itu tidak merasa diikat atau tidak dengan kata peraturan. Terima kasih Ustaz Bukti sudah merefleksikan kegiatan siang hari ini. Ada yang mau lagi merefleksikan Ustaz Wali? Terima kasih atas kesempatannya Ustaz Setiawan. Saya akan sedikit merefleksikan tentang desiminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ustaz Setiawan. Materi desiminasi budaya positif ini sangat menarik karena kita, terutama kami yang belum mengetahui sama sekali tentang desiminasi budaya positif, jadi semakin tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Yang awalnya dulu ada teacher center, kemudian kita ubah menjadi student center, terus kemudian dalam menyelesaikan suatu kasus kita pakai segitiga restitusi sehingga kita tidak menghakimi permasalahan dari siswa itu, sehingga nanti akan terjalin hubungan antara guru dan juga murid itu harmonis. Tidak ada lagi ketakutan ketika anak itu mau berbicara masalahnya kepada guru. Begitu Setiawan. Terima kasih. Dan terima kasih Ustaz Wali sudah merefleksikan jalannya kegiatan siang hari ini. Selanjutnya yaitu penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya agar posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, merupakan standar nasional pendidikan. Terima kasih atas waktunya kepada Ustaz Rada yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan atau berbagi praktek. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan yang mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Setiawan yang telah melakukan desiminasi budaya positif. Semoga dengan pemaparan dari Ustaz Setiawan tadi bisa menggugah semangat kita dalam penerapan budaya positif di sekolah kita, agar sekolah kita lebih maju dan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada siswa. Acara terakhir yakni penutup. Mari kita tutup acara desi
budaya positif yang telah disampaikan oleh Ustaz Kristiawan Sarjana Pendidikan dengan baca basmalah dan doa kafaratul majelis. Bismillah. Alhamdulillah. Alamin. Subhanallah. Saya selaku moderator mengucapkan maaf jika ada kesalahan dalam saya